Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga AAV, teman-teman. Jadi kemana ada nge-request AAV di komentar video. So hari ini coba akan saya bahas. Setelah Bitcoinnya baru akan AAV saya bahas. Terakhir saya bahas itu adalah Bitcoin ya sama Algorand ya. Oke, jadi kemarin itu ada rilis data PPI itu mengalami kenaikan dan ada FOMC ya, yang intinya memang masih para membernya itu lebih banyak suaranya untuk mendukung The Fed akan menaikkan suku bunga satu kali lagi. Nah, yang gak kalah pentingnya adalah malam ini ada rilis data core CPI, kemudian ada initial jobless claim sama crude oil inventory. Dimulai dari jam jam setengah 8 dan terakhir itu di crude oil inventory jam 10 malam. Jadi prepare ya untuk malam ini. Ya, ini benar-benar penting banget. Dan ya kalau misalkan let's say CPI kembali mengalami kenaikan suku bunga, maka besar kemungkinan The Fed masih akan menaikkan suku bunga satu kali lagi, teman-teman. Kalau itu terjadi, ya probabilitasnya mungkin market masih bisa mengalami penurunan atau koreksi lanjutan. Oke. So ya, jadi tanpa basa-basi kita akan coba bahas untuk si Bitcoinnya terlebih dulu. Jadi inilah pembahasan terakhir saya ya, ketika memang dia udah mampu break dari pergerakan channelnya ini. Oke, dan sekarang ini kembali dia udah koreksi lagi, masuk kandang sini lagi, teman-teman. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ini kemarin ini sempat ya waktu dia sideways ya, di sekitar bagian bawah ini kan 27.300 dolar. Ini sempat adanya percobaan pemantulan nih pada pergerakan di 6 Oktober ya. Ini sampai 28.280-an dolar ya. Kemudian gak lama dia mengalami penurunan lagi. Bahkan glosor dari 27.300 dolar ini balik ke kandang ini lagi, yang sebelumnya ini menjadi area resisten, support dan support untuk posisi saat ini. Jadi kita bisa lihat ini menjadi tahanan terdekatnya ya. Let's say kalau misalkan nanti untuk rilis data malam ini benar-benar nggak mendukung ke market, maka big possibility bisa aja untuk si Bitcoin ya untuk melanjutkan penurunannya lebih lanjut untuk mengejar area berapa bro di sini. Lebih bawahnya itu di sekitar 25.900 sampai 26.170 dolar ya. Tapi let's say kalau misalkan nanti malam masih sedikit mendukung ke market, maka dia mendapatkan sedikit retracement ya, sebelum akhirnya dia lanjut turun lagi. Nah, area berapa sih yang bisa diperhatikan gitu kan, biasanya seperti itu. Ini dulu aja EMA 55 dan 200 dulu, ini di sekitar 27.000 sampai 27.100 dolar. Kemudian yang lebih atasnya lagi pasti di sekitar 27.300-an dolar ya. Jadi bisa di prepare untuk the worst case-nya dia langsung lanjut turun atau memang dia mengambil retracement. Jadi kalau misalkan dia ambil retracement pun mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang pertimbangan short, dilihat lagi di lower time frame-nya ya. Secara overall ini yang untuk posisi saat ini bisa kita perhatikan adalah dua area target ini. Dan ya itu aja palingan teman-teman yang bisa disampaikan untuk secara daily. Nggak terlalu banyak karena memang dia sudah jebol dari area ini ya. Kita bisa lihat memang berarti tekanan seller itu masih signifikan datangnya ya dari level-level beberapa level ini ya, seperti di sini, kemudian di sini gitu ya, di sini juga tuh ya. Jadi memang di sekitar 27.300-an, 28.500-an dolar ini memang istilahnya masih banyak lah ya yang nunggu untuk mau jual. Ketika harga nyampe ke kisaran situ, ya udah gue jual barang dulu. Mungkin pertimbangan dari big player ya. Kita lihat dari result PPI, CPI, kemudian belum lagi soal perang gitu ya, belum lagi masih akan naikkan suku bunga dan lain sebagainya. Ya udah, mungkin mereka lebih main aman aja ketika memang sentimen sedikit positif yang dibikin ke market sehingga beranjak naik harganya. Ya mungkin di situ kesempatan untuk the bigger player bisa jualan barang ya, sebelum nanti mungkin diakumulasi lagi atau serok bawah lagi ya. Oke, jadi itu secara daily. So ya kita lanjut untuk secara hourly time frame. Nah, ini secara hourly khususnya time frame 4 jam ya. Terakhir kali kalau kita perhatikan adalah untuk secara strukturnya ini sebelumnya berfungsi menjadi resisten ya. Di sini resistennya, kemudian di sini dia drop lagi ya, retracement lagi, koreksi lagi ya, ngetes ke swing low pada area 27.400-an, kemudian dia mampu break. Tapi kita bisa lihat di sini sebelumnya resisten become support ya, sempat di testing beberapa kali tapi akhirnya dia lost momentum. Kita lihat di sini ya, red candle datang besar sehingga ketika dia drop ya istilahnya masuk kandang lagi di sini nih, support resistance sebelumnya ya di sekitar 27.100 sampai 27.300 dolar. Kita bisa lihat ya reaksinya di sini memang adanya tail candle ya. Kita lihat berarti di situ adanya buying power lah, tapi terbatas aja nih teman-teman. Dia naik cuma sekedar retest nih
support resistance sebelumnya ya. Sebelumnya ini resistance become support dan become resistance lagi. Ya di sini mendapatkan rejection, nah akhirnya berangsur turun. Nah, kita bisa lihat proses penurunannya pun dari area ataupun ataupun saya bilang kandangnya inilah ya. Ini kan dari semenjak 28 September kemudian mampu di break impulsif banget ya, kemudian beberapa kali di testing dan akhirnya ini udah glosor dan kita bisa lihat strukturnya ini rapi banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini drop ya, naik cuma sekedar di tes aja. Drop lagi nih, di sini drop ya jebol, naik sekedar di tes aja nih, kita bisa lihat nih tail candle-nya tuh ya. Naik sekedar di tes aja, akhirnya dia lanjut turun lagi teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini secara strukturnya ini benar-benar rapi banget ya. Saya bilang benar-benar rapi banget. Dan sekarang ini posisinya dia lagi testing nih di area ini. Tuh teman-teman ya. Dua area ini adalah area krusial yang sedikit lebih atas ataupun yang sekarang lagi di testing. Ya ini di sekitar 26.600-an, 26.700-an dolar, dan kalau ini bikin tail candle sampai menyentuh bagian bawah ini di sekitar 26.400 sampai 26.500 dolar. Kenapa saya tandain area ini? Sebelumnya kita bisa lihat juga ini bull candle cukup pekat datang dari area sini. Tuh, teman-teman. Jadi di sini at least adanya buying power yang lumayan lah ketika memang beberapa area ini udah jebol. So, ini adalah pertahanan terdekat untuk si Bitcoin posisi saat ini. Ya, jadi sekali lagi bisa di-prepare ketika memang progres atau proses dari si Bitcoin ya. Di sini progres turunnya kita udah lihat dan akhirnya dia berangsur-angsur mengalami kenaikan, ngetes area sini, dan ketika mulai slowing down mendapatkan rejection itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman, mungkin ngejar ke swing low terakhirnya atau memang bisa lebih bawahnya lagi nih ya. Ini bahkan di sekitar 26.200 dolar. Sebelumnya kita bisa perhatikan juga ini menjadi area resisten ya, support. Ini juga support akhir kali, walaupun ini sempat di break ya teman-teman, tapi akhirnya naik atau mantul signifikan lagi dari level tersebut. Jadi ini menjadi beberapa area next targetnya si Bitcoin, dan juga ini menjadi area target ketika memang dia adanya retracement teman-teman. Jadi sekali lagi itu beberapa area yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Tapi kalau misalkan dia nggak ada ambil retracement pun, maka kita bisa lihat harganya akan visit ke beberapa dua area support terdekat ini. Jadi prepare for the worst untuk next target koreksinya si Bitcoin. Bahkan kalau dua area ini jebol, dia akan visit ke kisaran berapa lagi bro di sini? Ya 25.600-an sampai 25.900 dolar. Ya sekali lagi bisa diperhatikan beberapa next target area support untuk si Bitcoin, khususnya di time frame hourly seperti 4 jam ini, sembari menunggu rilis data malam ini yang cukup padat. Oke. So ya, kita coba beralih ke AAV. Nah, AAV ini sendiri secara daily ini sempat saya gambarkan ya, terbentuk sebuah trend resistance. Ini coba saya extend lagi. Nah, ini ya kita bisa precisely ngetes lagi pada pergerakan di bulan Oktober ya, secara daily-nya loh. Berarti kita bisa lihat ini powerful ya, ini rejection ya. Di sini rejection dan ini sempat break, tapi kita bisa bilang juga ini false break ya. Ketika naik signifikan tapi closingnya kita bisa lihat tail candle cukup panjang, kemudian di follow up dengan red candle ya, berarti cuma sesaat doang naik, nggak mampu holding ya, nggak mampu create base, langsung lanjut turun lagi untuk si AV-nya. Jadi memang saya bilang ataupun bisa lihat di sini trend resistance ini adalah trend line yang cukup kuat lah ya untuk si AAV bisa kembali tertekan ya. So far kalau misalkan dilihat lagi secara daily, dia ini masih hold atau bertahan di atas EMA 55 nih ya, garis warna kuning ini. Dan yang perlu diwaspada adalah adanya potensi terbentuknya yang namanya head and shoulder. Ini shouldernya, ini head dan potensi. Jadi ini adalah untuk worst case scenario nya yang perlu diperhatikan untuk si AAV secara daily. Bisa aja untuk bagian neckline-nya ini dia miring seperti ini. Ini bisa loh teman-teman. Oke. Jadi ini untuk neckline-nya bisa aja dia mengambil retracement satu kali lagi. Jadi seperti ini ya. Sebelum dia akhirnya breakdown untuk lanjut turun lagi untuk si AAV-nya. Berikut juga di sini adanya juga EMA 200 nih, garis warna biru. Ya, teman-teman kita bisa nih. Ya, ini pas, jadi memang adanya potensi dia terbentuk yang namanya head and shoulder. Atau memang kalau misalkan let's say untuk malam ini rilis data memang nggak mendukung ke market, kemudian dia lanjut ngelosor next target kisaran berapa bro? Kalau misalkan ini invalid gitu ya. Oke, ini coba akan saya hapus dulu. Ya. Next area targetnya itu di sini, coba saya highlight dulu ya. Di sini resistance sebelumnya. Oke, nah di sini ini kita bisa lihat di sini, ini support, ini resistance, dan terakhir kali di level area ini mendapatkan buying power
yang cukup kenceng nih ya, kenaikannya sampai 72,5 dolar untuk si AV. Jadi let's say kalau misalkan dari area situ dia masih lanjut turun, mungkin bisa di prepare untuk teman-teman ya, area next target di sekitar 60 dolar sampai 60,5 dolar ya. Kemudian kalau di sini mendapatkan reaksi, tapi reaksinya cenderung terbatas seperti ini ya, kemudian dia malah bisa breakdown dari level ini, maka ya kita bisa lihat di sini head and shoulder terjadi lagi gitu. Jadi bisa miring seperti tadi atau memang flat seperti ini. Tuh teman-teman ya. Jadi ini untuk another skenario yang bisa sekali diperhatikan untuk si AAV, untuk nanyain AV. Beberapa area krusialnya baik secara daily ya, dan ya kita bisa lihat tadi untuk yang miring bisa ataupun yang flat seperti ini bisa untuk AAV ya. Jadi so far memang dia bergerak masih di atas EMA 55 ya, sideways aja gitu ya. Balik lagi menjelang rilis data nanti malam, ketika dia lanjut drop, area berapa yang perlu diperhatikan adalah area ini area ini teman-teman untuk si AV. Tapi kalau misalkan let's say dia malah lanjut naik untuk area next area target gitu ya, resistennya berapa bro? Oke, ini coba akan saya lihat gitu ya di sekitar area sini yang saya highlight nih teman-teman. Ini untuk bagian shoulder sebelumnya. Ini di sekitar 65,55 sampai 66,8 dolar lah. Plus di situ juga ada EMA 200 secara daily time frame. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk resisten terdekatnya. Kemudian kalau dia lanjut turun pun support terdekatnya kisah berapa juga sudah saya infokan buat teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini menjelang rilis data malam ini. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.